Pertanyaannya berat-berat. Yang pertama, alhamdulillah, saya terkenal sejak tahun berapa sih Mas Fredo? 2009 sebelum Masehi, Tat. Tua banget berarti ya. Jadi sepanjang terkenal ini sampai sekarang ya, alhamdulillah ternyata pujian itu nggak mengenyangkan dan nggak nambah rekening gitu. Maka ya pujian dianggap biasa saja kan gitu. Karena dia tidak mengenyangkan, tidak nambah rekening. Tapi sebenarnya kan memang pujian itu ada berapa huruf? Hah? 6. Pujian, ya kan? 6 huruf. 5 dari 6 hurufnya itu adalah ujian. Betul ya? Pujian adalah ujian pakai P. Iya kan? Maka di situ yang paling penting pertama jangan pernah memuji diri kita sendiri. Clear ya? Jangan pernah memuji diri kita sendiri. Ini yang pertama harus kita lakukan. Apalagi di medsos. Memuji diri sendiri. Aku pinter ya. Rezeki anak soleh. Itu kalimat muji diri sendiri loh. Sadar nggak kalau itu muji diri sendiri? Untung gak soleh, Tat. Gimana? Apalagi nggak soleh. Bukan muji, itu fitnah. Memfitnah diri sendiri. Jadi kalimat seperti alhamdulillah rezeki anak soleh gitu. Itu muji diri sendiri loh. Kita kadang nggak sadar ya. Kita memberi nama organisasi titik-titik soleh. Iya tau. Tenane. Itu penting juga untuk kita perhatikan. Jadi ini ujub yang perlu kita singkirkan dari hidup kita karena memang berbahaya. Bukan berarti juga kayak tadi yang disampaikan, kita harus tampil jelek di depan orang. Aku pokoknya mau tampil sebagai orang jahat, padahal aslinya aku baik. Tapi gitu dibikin status. Ada satu doa dari salafus saleh yang sangat menarik. Beliau berdoa begini, ya Allah jadikan aku dalam pandangan diriku sendiri sebagai makhluk yang paling rendah. Dan jadikan aku dalam pandanganmu sebagai makhluk yang paling tinggi. Dan jadikan aku dalam pandangan sesama manusia sebagai makhluk yang tengah-tengah, biasa-biasa aja. Jadi menjadi biasa-biasa saja itu di depan orang, di dalam pandangan orang itu yang penting. Gitu ya. Ya jangan jadi ekstrim buruk di depan orang. Jadilah ekstrim buruk di dalam pandangan kita sendiri. Gue buruk, tapi nggak usah ngomong-ngomong sama orang. Sadari aja bahwa kita ini buruk. Jadikan aku dalam pandanganmu ya Allah sebagai orang yang paling mulia. Ini masih doa. Jadi jangan kepedean bahwa sudah dikabulkan. Dan jadikan aku dalam pandangan sesama manusia sebagai yang tengah-tengah, yang biasa saja. Itu yang kita harapkan. Tapi intinya sekali lagi pujian itu ujian yang kadang-kadang lebih berat gitu ya daripada dicaci maki. Maka kita mengembalikannya kepada Allah bahwasanya ketika kita dipuji selalu katakan Masya Allah la quwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini cuma karunia Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Yang berikutnya adalah kita lebih kenal siapa diri kita dibanding orang lain. Kita lebih kenal siapa diri kita dibanding orang lain. Maka man arafa nafsahu la yadurruhu makila fihi. Siapa yang mengenal dirinya tidak membahayakan apapun yang dikatakan orang tentangnya. Mau dikatain jelek, aslinya saya tahu. Saya itu lebih jelek daripada yang kalian katakan gitu ya. Enggak bahaya berarti. Dasar goblok, nilai kok cuma 5 padahal nilai aslinya 3. Kan berarti masih pujian gitu ya. Dasar banyak dosa, padahal dosa kita bukan cuma banyak, banyak banget gitu. Maka itu masih pujian. Jadi kita aman banget kalau kemudian kita mengenal diri kita sendiri, tidak berbahaya apapun yang dikatakan orang tentang kita. Kalau ada orang yang memuji kita, yang tidak ada pada diri kita, jangan seneng. Oh Masya Allah antum ternyata hafal 30 juz ya. Padahal kita hafal juz 30. Ya nggak usah seneng. Enggak kok, saya enggak sebagus yang antum kira. Biasa aja. Dan justru kita mesti hati-hati pada orang yang suka memuji kita dengan hal yang tidak ada pada diri kita.
Itu karena dia lagi ridho, lagi seneng aja sama kita. Nanti kalau dia pas marah, pasti jelekin kita dengan juga hal yang tidak ada pada diri kita. Nah sahabat yang seperti ini harus diwaspadai. Suka muji kita pada hal yang tidak ada pada diri kita. Bahaya. Termasuk juga sahabat yang bahaya adalah yang suka ngajak kita ngomongin kejelekan orang. Karena itu artinya apa? Dia kalau sama orang ngomongin kejelekan kita. Clear ya? Kalau ada orang kok sama kita sukanya ngomongin kejelekan orang, itu pasti sama orang lain suka ngomongin kejelekan kita. Kan dia agen ganda. Double agen pasti yang seperti itu. Kalau sama kita ngomongin jeleknya orang, kalau sama orang ngomongin jeleknya kita. Yang selebihnya memang ini tarbiyatun niyah. Kata para ulama dulu yang paling susah diatur itu ya niat. Yang paling susah diatur itu ikhlas. Yang paling susah ditata itu hati. Dia bolak-balik terus gitu ya. Kadang-kadang kita lolos dari jebakan pujian sebelum amal. Kita lolos jebakan pujian ketika beramal. Tapi tidak lolos jebakan pujian setelah beramal. Maka memang rumit sekali persoalannya. Maka apa yang kita lakukan? Ada tips misalnya dari para ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak lagi menganggap amalku yang dilihat orang. Nah, kalau sudah dilihat orang itu sudah jadi penyakit. Diomongin, dipuji, dikomentarin, macam-macam. Maka beliau menyarankan kita agar kalau bisa punyailah satu bentuk amal yang itu sunnah kita lazimkan setelah yang wajib ya, yang fardu kita penuhi, kemudian kita punya satu amalan sunnah andalan yang tidak kita publish, yang tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain, jadikan rahasia antara kita dengan Allah. Satu aja cukup, tapi dijaga betul, jangan sampai ada yang tahu. Gitu. Insyaallah. Gitu ya. Yang berikutnya, banyaklah bergaul dengan orang yang lebih baik daripada diri kita, yang lebih tulus, yang lebih ikhlas, yang lebih mulia, yang lebih. Dan itu kalau kita punya kepekaan untuk melihat orang di sekitar kita itu banyak yang jauh lebih baik daripada kita. Bahkan mungkin yang dipujinya kurang banyak dibanding kita, dia kemungkinan memiliki sisi-sisi yang jauh lebih banyak kebaikannya dibanding kita. Bahkan orang yang dalam pandangan kita mungkin buruk, boleh jadi dia punya kebaikan yang Allah belum tampakkan kepada kita. Begitu Allah tampakkan, Masya Allah. Jadi kalau ada satu keburukan orang kita tahu, prasangka baik bahwa ada 1000 kebaikannya kita belum tahu. Kalau ada satu kebaikan kita dilihat orang, maka kita harus paham bahwa ada 1000 keburukan kita yang belum dia tahu. Selebih dari itu, punyailah sahabat-sahabat tulus yang selalu meluruskan kita, menasihati kita, memberikan taujih, pengarahan-pengarahan kepada kita, ketika kemudian kita melenceng. Ini memang berat. Karena wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang benar. Itu ayat yang berat diamalkan. Kenapa? Karena teman-teman yang benar itu lebih tidak menyenangkan daripada teman-teman yang tidak benar. Kalau teman-teman tidak benar itu kita tidak benar, dia dukung. Difasilitasi, disupport, dikeplok-keplok, ayo disemangatin. Tapi kalau teman yang benar itu, urusan kita dia resek. Suka mencampuri urusan, suka nasihatin tanpa diminta gitu ya. Suka kepo. Tapi kemudian dalam niat untuk kemudian meluruskan ketika bengkok, membetulkan ketika keliru, memberikan nasihat-nasihat yang tulus. Itu yang penting. Gitu. Saya kira gitu, tidak ada jaminan yang bisa kita peroleh dari aman terhadap pujian gitu ya. Penting untuk kita kemudian senantiasa menjaga diri kita, mentazkiyah kita, mengenali diri kita sendiri. Karena kalau kenal diri kita sendiri kita mesti tahu pujiannya ini pantas apa enggak. Oh enggak pantas, ya udah enggak pengaruh. Oh pantas ya biasa aja, enggak nambah rekening, enggak nambah kenyang, biasa aja gitu ya. Kalaupun menggembirakan, sikapi dia parfum. Parfum itu boleh sih dicium tapi jangan diminum. Oke.